Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam Catatan Pesiarah. Di dalam setiap peristiwa selalu ada makna di balik peristiwa yang kita lalui. Hari ini kita sebagai orang beriman diajak untuk senantiasa mencari apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya mengeluh, membenci, dan mempersalahkan orang tanpa mengerti apa yang sudah kita lakukan dan kita katakan di dalam lembaran kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari Catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami telah menerima cinta kasih-Mu kepada umat manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dan mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala tindak tanduk kami di dalam persiaran hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Suatu rekonsiliasi melahirkan keikhlasan di dalam mencintai dan menolong sesama kita. Itulah yang dialami oleh Yusuf ketika mendengarkan pesan dari Yakub ayahnya. Dia diminta untuk tetap menerima saudara-saudarinya yang sudah membuang dan menyingkirkan dia, bahkan sudah membuat hatinya terluka. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengucapkan, sekali dua kali saya maafkan, tetapi tiga kali nanti dulu. Bahkan ada yang bereaksi sampai menyebutkan status orang itu, seolah-olah kita tidak pernah bisa mau menerima bahwa dia tetap manusia yang bisa salah dan jatuh serta salah mengambil sebuah keputusan di dalam persiaran hidup kita. Bahkan seringkali kita mudah menghakimi, merasa diri paling suci. Bahkan Anda dan saya, kita semua seringkali justru kitalah yang menyebabkan atau yang memperkeruh suasana dari persoalan yang sebenarnya kecil dan bisa diselesaikan ketika ada sebuah kerendahan hati untuk mengampuni dengan tulus ikhlas. Itulah yang dicontohkan oleh Yusuf ketika mendengarkan pesan dari ayahnya Yakub. Karakter sebagai orang beriman ialah senantiasa mencari kehendak Allah. Tuhan memberikan persoalan hidup, Tuhan memberikan tantangan karena Dia ingin menempa dan menjadikan kita seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa menghadirkan kasih Allah bagi siapa saja yang senantiasa melukai, membenci, agar mereka yang senang untuk membenci dan melukai hati orang bertobat dan berbalik kepada Allah. Sungguh rencana yang luar biasa yang dihadirkan oleh orang beriman dalam kehadiran pribadi Yusuf. Mari kita belajar dari pribadi Yusuf ini yang senantiasa mau mencari kehendak Allah, yang tidak egois, yang tidak memikirkan kesenangan diri sendiri dan tidak membiarkan rasa balas dendam itu tumbuh dan merajai hidupnya. Di tengah kesulitan, di tengah ketidakpastian, kita ditantang untuk memiliki sikap seperti Yusuf, senantiasa memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan ketika kita mampu, ketika kita memiliki sesuatu yang bisa dibagi, meskipun kita tidak kelebihan, tetapi kita sudah dicukupkan atas berkat kasih Allah. Jangan menunggu untuk lebih ketika kita berbagi, tetapi biarkanlah berkat yang kita terima dirasakan juga oleh saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita.
Hari ini kita juga diajak untuk menjadi murid yang setia, murid yang berkenan di hadapan Allah. Jelas dikatakan di sana, memang betul bahwa seorang murid tidak akan pernah melebihi gurunya, tetapi dia bisa lebih bersaksi, membagikan dengan cara hidupnya. Hendaknya kita sebagai orang beriman senantiasa mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah saat ini. Jangan kita hanya mengeluh, menghukum, bahkan menganggap bahwa Allah yang bersalah dan patut bertanggung jawab atas peristiwa yang ada di dalam hidup kita. Padahal seringkali karena keteledoran, karena ketidakmauan, karena ketidakbijaksanaan kita di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam persiaran hidup kita. Kita diajak, janganlah kita takut untuk mewartakan suatu kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius hari ini. Kebenaran orang beriman ialah senantiasa mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan kita adalah kasih. Maka kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, senantiasa kasih menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup kita dengan sukacita dan berbahagia. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Beriman berarti kita senantiasa mau mencari dan mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah. Pandemi COVID adalah sarana bagi kita untuk bersikap sebagai orang beriman. Tidak perlu mengkambing hitamkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kapasitas dan kemampuan anak-anaknya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, tetap patuhi prokes, dan jangan lupa banyak berdoa dan berbahagia di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.